Halo teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai implementasi talent development dalam organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, organisasi tidak hanya dituntut untuk memiliki teknologi yang canggih atau modal yang besar. Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi justru berasal dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengembangan talenta atau talent development. Talent development merupakan serangkaian upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan potensi karyawan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Melalui talent development, perusahaan tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Langkah pertama dalam implementasi talent development adalah melakukan perencanaan pengembangan talenta yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Mengapa harus disesuaikan? Karena setiap karyawan memiliki kompetensi, pengalaman, serta tujuan karir yang berbeda-beda. Pada tahap ini, organisasi terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kemampuan yang telah dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya perusahaan akan menentukan kompetensi apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan personal ini memungkinkan karyawan memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan, sehingga pengembangan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi organisasi. Setelah program pengembangan direncanakan dan dilaksanakan, organisasi perlu melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pengembangan yang dilakukan telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam praktiknya, perusahaan perlu menetapkan indikator yang jelas, terukur, dan relevan. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain tingkat produktivitas, kualitas hasil pekerjaan, pencapaian target, hingga kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Data yang diperoleh dari proses evaluasi kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui efektivitas program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program pada periode berikutnya. Komponen berikutnya dalam talent development adalah pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan. Pelatihan merupakan salah satu sarana utama yang digunakan organisasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Bentuk pelatihan dapat beragam, mulai dari pelatihan internal perusahaan, seminar, lokakarya atau workshop, hingga pembelajaran berbasis digital melalui platform online. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus, karyawan dapat memperbarui pengetahuan dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pekerjaan yang semakin dinamis. Melalui proses inilah organisasi dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan daya saing karyawannya. Selain pelatihan formal, pengembangan talenta juga dapat dilakukan melalui program mentoring. Mentoring merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh individu yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang lebih tinggi kepada karyawan yang sedang mengembangkan kemampuannya. Program ini memiliki peran penting karena mampu mempercepat proses pembelajaran melalui transfer pengalaman secara langsung. Dalam praktiknya, mentor dapat berasal dari atasan, pimpinan organisasi, maupun rekan kerja yang memiliki keahlian tertentu. Selain membantu peningkatan kompetensi, mentoring juga mampu memperkuat hubungan kerja, meningkatkan rasa percaya diri, dan mendukung perkembangan karir karyawan secara lebih optimal. Selanjutnya adalah pemberian apresiasi dan pengakuan atas kinerja. Apresiasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusi dan pencapaian yang telah ditunjukkan. Pemberian penghargaan ini memiliki fungsi penting sebagai pendorong motivasi agar karyawan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerjanya. Bentuk apresiasi tidak selalu berupa kompensasi finansial. Organisasi juga dapat memberikan pengakuan atas prestasi, kesempatan promosi jabatan,
maupun akses terhadap program pengembangan lanjutan. Apabila diterapkan secara adil dan transparan, sistem penghargaan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif serta meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Komponen terakhir dalam implementasi talent development adalah pengembangan kompetensi kepemimpinan. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi. Melalui program yang terstruktur, perusahaan dapat mengidentifikasi individu yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Proses pengembangannya dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, pemberian penugasan khusus, maupun pendampingan oleh pemimpin yang telah berpengalaman. Dengan cara tersebut, organisasi dapat memastikan tersedianya kader pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan organisasi di masa mendatang. Sebagai kesimpulan, talent development merupakan proses strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Implementasinya dilakukan melalui perencanaan pengembangan yang terarah, evaluasi kinerja yang berkelanjutan, pelatihan, mentoring, pemberian apresiasi, serta pengembangan kompetensi kepemimpinan. Jika seluruh langkah tersebut diterapkan secara konsisten, organisasi akan mampu membangun sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja.